Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Asnawi Mangkualam dicoret dari skuad, tetap profesional dan siap bangkit. Tom Haye bersinar di Eredivisie, bukti kualitas gelandang timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Asnawi Mangkualam dicoret dari skuad, tetap profesional dan siap bangkit. Keputusan mengejutkan datang dari jajaran pelatih timnas Indonesia jelang duel krusial melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar 27 pemain pilihan Patrick Kluivert, nama Asnawi Mangkualam tidak tercantum. Bek kanan andalan timnas Indonesia itu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya tidak dipanggil membela Garuda. Keputusan ini tentu menjadi kejutan besar, mengingat Asnawi selama ini selalu menjadi langganan skuad utama timnas Indonesia. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan di lini belakang, Kluivert tampaknya memiliki pertimbangan lain dalam menentukan komposisi timnya kali ini. Meskipun kecewa, Asnawi menunjukkan sikap profesional. Dalam sebuah pernyataan, ia menegaskan bahwa meski tidak masuk dalam daftar, ia tetap mendukung penuh rekan-rekannya yang akan bertarung di lapangan demi membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi. Saya selalu bangga setiap kali mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Tidak ada yang lebih membanggakan selain mengenakan jersey Garuda dan bertarung untuk negara. Kali ini saya tidak dipanggil. Tentu ada rasa kecewa, tetapi saya menghormati keputusan pelatih dan federasi. Saya percaya mereka memiliki pertimbangan terbaik untuk tim, ujar Asnawi. Tetap fokus dan siap saat dipanggil kembali. Bek kanan berusia 24 tahun itu menegaskan bahwa tidak dipilih kali ini bukan berarti akhir dari segalanya. Ia melihatnya sebagai tantangan baru yang harus dijadikan motivasi untuk berkembang lebih jauh. Sebagai pemain profesional, tugas saya adalah terus bekerja keras di klub dan meningkatkan performa. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih fokus, memperbaiki kekurangan, dan menunjukkan bahwa saya masih layak berada di timnas Indonesia. Jika nanti kesempatan itu datang lagi, saya ingin memastikan bahwa saya dalam kondisi terbaik, tambahnya. Ia juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan kepadanya. Menurutnya, doa dan dukungan dari supporter Indonesia sangat berarti di setiap langkah karirnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung yang selalu memberikan semangat kepada saya. Saya membaca semua pesan kalian, dan itu memberikan energi positif bagi saya. Indonesia selalu ada di hati saya, dan saya akan selalu siap kapanpun timnas membutuhkan saya kembali, kata Asnawi dengan penuh semangat. Persaingan ketat di lini pertahanan timnas Indonesia. Absennya Asnawi dari skuad timnas Indonesia kali ini bukan semata karena performa yang menurun, tetapi lebih karena persaingan ketat di sektor bek kanan. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung, Patrick Kluivert memiliki banyak opsi untuk mengisi lini pertahanan. Dalam daftar pemain yang dipanggil, ada beberapa nama yang tampil konsisten di klub masing-masing, seperti Rizky Ridho, Kevin Dix, Mes Hilgers, Jordi Amat, dan Jai Itzes. Kelima bek ini memberikan variasi dalam strategi bertahan timnas Indonesia. Selain itu, masih ada kemungkinan bergabungnya pemain baru yang sedang menjalani proses naturalisasi yang semakin memperketat persaingan di posisi bek kanan. Bagi Asnawi, ini bukanlah sesuatu yang perlu disesali. Ia memahami bahwa sepak bola adalah dunia yang dinamis, di mana persaingan untuk mendapatkan tempat di tim selalu ada. Baginya, yang terpenting adalah terus berusaha meningkatkan kualitas dan membuktikan diri di level klub. Fokus di klub dan siap bangkit lebih kuat. Saat ini, Asnawi memilih untuk fokus bersama klubnya di Thailand. Ia bertekad mendapatkan lebih banyak menit bermain dan membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tertinggi. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Saya percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Saya akan terus meningkatkan permainan saya, dan jika saya mampu tampil baik di klub, kesempatan untuk kembali ke timnas pasti akan datang, ungkapnya. Meski tak bisa memperkuat Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain, Asnawi tetap memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Ia memastikan bahwa meskipun kali ini hanya bisa mendukung dari jauh, hatinya tetap bersama timnas Indonesia. Saya akan selalu mendukung timnas Indonesia, baik saya berada di dalam skuad atau tidak.
Saya yakin tim ini memiliki kualitas untuk bersaing dan meraih hasil terbaik. Saya percaya bahwa teman-teman di timnas akan memberikan segalanya di lapangan, dan saya akan selalu mendukung mereka dengan sepenuh hati, tegasnya. Tom Haye bersinar di Eredivisie, bukti kualitas gelandang timnas Indonesia. Nama Tom Haye kembali menjadi sorotan di Liga Belanda setelah tampil luar biasa bersama Almere City dalam laga melawan Feyenoord. Meski timnya harus menelan kekalahan tipis, performa Haye di lini tengah begitu mengesankan hingga membuatnya masuk dalam daftar Best 11 pekan ini versi media olahraga ternama Belanda. Dalam pertandingan tersebut, Haye tampil sebagai starter dan memainkan peran krusial sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1. Ia tidak hanya berperan sebagai pemutus serangan lawan, tetapi juga menjadi pengatur tempo permainan. Kemampuannya membaca pergerakan pemain dan memberikan umpan-umpan akurat membuatnya menjadi motor permainan Almere City. Selama 90 menit penuh, ia tetap berada di lapangan, menunjukkan betapa pentingnya perannya bagi tim. Statistik pun mencerminkan dominasinya. Ia mencatatkan 46 sentuhan bola dengan akurasi umpan mencapai 79%. 7 umpan lambung sukses yang dilepaskannya menunjukkan visinya dalam membangun serangan. Dalam aspek bertahan, ia mencatatkan 1 clearances, 1 intercept, dan 5 tackle sukses. Selain itu, ia memenangkan 6 dari 8 duel yang dilakoni, membuktikan ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1. Sayangnya, meskipun Haye tampil gemilang, Almere City harus mengakui keunggulan Feyenoord yang berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu. Gol cepat Charles Berriem di menit ke-6 sempat memberi harapan, namun 2 gol dari Julien Charanza dan David Hanko membuat Almere City pulang dengan tangan hampa. Meski demikian, kontribusi Haye tetap mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Penghargaan Best 11 yang diraihnya semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Eredivisie saat ini. Di tengah persaingan sengit, ia mampu membuktikan kualitasnya dan menunjukkan bahwa pemain keturunan Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Tidak heran jika performa konsistennya mulai menarik perhatian klub-klub besar. Beberapa tim elit Eropa dikabarkan mulai memantau perkembangannya, dan bukan tidak mungkin ia akan segera mendapat tawaran untuk bermain di liga yang lebih kompetitif. Bagi timnas Indonesia, peningkatan performa Haye tentu menjadi kabar baik. Sebagai gelandang dengan kemampuan lengkap, ia bisa menjadi bagian penting dalam skema Patrick Kluivert. Visi bermain yang tajam, distribusi bola yang akurat, serta ketangguhannya dalam bertahan membuatnya menjadi aset berharga bagi Garuda. Pelatih timnas pun telah beberapa kali mengungkapkan kekagumannya terhadap gaya bermain Haye yang modern dan fleksibel dalam berbagai situasi. Namun, perjalanan Haye masih panjang. Konsistensi akan menjadi kunci untuk terus bersinar di Eredivisie dan membuka peluang bergabung dengan klub yang lebih besar. Dengan persaingan ketat di Liga Belanda, ia harus terus bekerja keras agar tetap menjadi pemain utama dan mempertahankan performa yang membawanya masuk dalam Best 11 pekan ini. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.